warahmatullahi wabarakatuh. Saya Festi Budi Rezeki, CGP Angkatan 9. Di sini saya ingin mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Haji Andri Wijaya MPD, selaku Kepala Sekolah SDN Makassar 8. Lalu yang kedua, Dr. Randa Dwi Sulistiorini, selaku Kepala Sekolah dari SDN Malaka Jaya 12. Di sini saya ingin mewawancarai beliau terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selanjutnya, mari kita simak video wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara pertama, saya akan mewawancarai kepala sekolah, yaitu Bapak Haji Andri Wijaya MPD, selaku Kepala Sekolah SDN Makassar 08, dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Festi. Apa kabar sih? Baik Pak. Iya. Mohon izin ya Bapak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan tugas CGP saya tentang pengambilan keputusan dilema etika. Ada beberapa pertanyaan ya Bapak. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika dan bujukan moral ini berkenaan dengan biasanya latar belakang sosial, latar belakang budaya seseorang, dan kita tidak bisa hindari ketika ada dalam satu organisasi. Setiap orang mempunyai pandangan yang tidak baku tentang etika ya, tetapi bagaimana etika-etika ini kita jadikan satu kekuatan, menjadikan satu etika kebenaran, sehingga nantinya akan dia justru membawa kebajikan dan atau kebaikan bagi kelompok ini, bagi banyak orang. Ini menjadi penting seorang kepala sekolah memahami, mengerti bahwa dalam sebuah organisasi itu pasti ada benturan-benturan etika serta moral ini. Tetapi bagaimana kemudian etika dan moral ini menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi itu, kemudian yang harus dipahami oleh seorang pembina. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi biasanya kasus-kasus ini yang ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, pasti pertimbangannya memang pasti adalah itu benar, kemudian juga mengandung kebaikan. Kebajikan ini juga bisa berlaku bagi sekelompok orang, tetapi juga bagi banyak orang. Nah, tentunya prioritas inilah yang menjadi pertimbangan ketika kita mengambil sebuah keputusan, karena biar bagaimanapun tidak mungkin sesuatu yang benar itu kadang-kadang juga belum baik. Tapi insya Allah kalau sebuah keputusan itu benar, apalagi kalau keputusan itu juga berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan ya. Karena kalau keinginan itu banyak, satu orang punya satu keinginan, artinya kalau ada 10 orang, mereka punya 10 keinginan. Makanya yang paling penting jadi pertimbangan adalah kebutuhan. Insya Allah kalau berdasarkan kebutuhan, maka kebijakan itu akan menjadi benar dan menjadi membawa kebaikan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya biasanya kami ketika mengambil sebuah kebijakan, pertama memahami dulu permasalahan, untuk persoalannya, kemudian apa sih yang penyebabnya ketika itu misalnya ada. Lalu pertimbangan berikutnya kita perhatikan faktor kekuatan kelemahan. Apakah ada faktor yang bisa menguatkan dari kalau kita mengambil satu keputusan. Kemudian ini kita bawa ke dalam satu tim untuk didiskusikan, untuk minta pandangan dari teman-teman di sekolah. Apa masukan-masukan dari mereka, lalu kita buat keputusan bersama menjadi sebuah kebijakan yang insya Allah juga akan bisa membawa kebaikan banyak orang.
Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pada kasus-kasus ini tentunya pertama kita harus memahami dulu persoalannya, permasalahannya di mana. Kemudian mempelajari akar masalah itu, jadi penyebab-penyebabnya, dan kemudian kita mempelajari faktor yang bisa menguatkan atau faktor yang bisa justru menghambat dari sebuah nanti ketika kita membuat kebijakan. Pertimbangan ini baru kita carikan, pilihkan solusi-solusi yang tepat berdasarkan dari pertimbangan ini. Ini solusinya baik dan bisa menguatkan atau sebaliknya. Nah dari situ kita sekali lagi tentunya tidak bisa kita putuskan sendiri. Kita harus meminta pendapat dari orang lain, misalkan guru senior atau kepala sekolah, tim yang ada di sekolah, untuk mencarikan atau memilihkan solusi-solusi yang tadi sekali lagi solusi yang bisa membawa kebaikan dan mencapai nantinya akan mencapai sebuah tujuan yang kita sama-sama lakukan. Tadi kan yang sudah Bapak beri jawaban tentang anggapan yang efektif ya Pak. Sekarang untuk tantangannya nih Pak, tantangan apa sih yang menurut Bapak itu menjadi tantangan sebuah dilema etika dalam pengambilan keputusan? Tantangan itu biasanya bisa berasal dari luar maupun dari dalam. Dari dalam biasanya faktor individu itu sendiri ya. Oleh karena itu biasanya kalau faktor individu kita harus lebih melakukan pendekatan, lebih melakukan memahami karakter setiap individu. Ini sehingga nanti yang terjadi pada individu itu tidak merasa diasingkan dan sebagainya. Justru kita dekati, kita rangkul. Faktor-faktor dari luar juga bisa, misalkan dari lingkungan sekitar sekolah, bisa dari masyarakat yang sekitar sekolah, juga bangun dan sebagainya. Tetapi ini semua harus kita manajemen dan kita olah menjadi sebuah faktor yang menguatkan atau mendukung dari sebuah keputusan yang nantinya kita ambil. Jadi itu mungkin yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk prosedur seperti apa sih yang Bapak jalankan itu? Karena kalau jadwal itu mungkin tidak ada, karena kan kasus seperti ini tidak bisa dijadwalkan. Oleh karena itu, ketika ada kasus, baru kita bikin sebuah draft. Yang tadi saya bilang, mungkin diawali dengan memahami, mempelajari masalah-masalahnya, kemudian dicarikan ini sumber akar masalahnya apa ya? Apakah latar belakangnya atau memang lingkungan di sekolahnya yang menyebabkan seseorang itu punya masalah dengan etika ini, masalah ini. Ini perlu kita carikan, kita lihat dulu dari situ. Baru nanti kita dari urut-urutan itu pada bagian akhir saya bilang nanti draft itu adalah kita minta masukan dari orang lain. Nah ini akan ada draft atau semacam jadwal gitu atau semacam langkah-langkah ketika kalau ada masalah. Itu sih berharap tidak ada masalah berkenaan dengan etika dan moral ini, karena ini masalah yang berat buat seorang menurut saya. Lalu ada tidak sih Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor yang mudah pasti ada lah, karena kan yang namanya sebuah sekolah di manajemen dalam satu tim, artinya ada bagian-bagian orang-orang yang kita bisa percaya untuk bisa tukar pikiran dengan kita. Misalkan wakil kepala sekolah, guru senior, ini faktor-faktor kekuatan kita nih untuk bagaimana mereka bisa memberikan masukan, memberikan saran ketika permasalahan etika dan moral ini timbul gitu ya. Sekali lagi, selain itu juga mungkin pengalaman juga ya seseorang itu yang perlu kita berikan, kita minta untuk memberikan masukan. Makanya sebenarnya guru senior ini juga memang tidak sebentar masa kerjanya dia, biasanya udah banyak pengalaman asam garamnya Bu Betsy ya. Iya. Jadi menjadikan kekuatan kita juga itu sebenarnya. Iya. Baik, pertanyaan terakhir ya Bapak. Nah, yang sudah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa sih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak
selama mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Keputusan itu kita ambil pertama tadi saya bilang ini pelajaran bagus adalah bahwa kita tidak bisa membuat keputusan berdasarkan keinginan sendiri. Jadi kita sebaiknya pertimbangkan bahwa itu adalah kepentingan, kebutuhan. Jadi tidak boleh keinginan sendiri. Jadi supaya tidak ada faktor egois individu gitu ya. Kemudian kita juga harus melibatkan orang lain dalam sebuah kebijakan, dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga ini menjadi milik bersama gitu. Karena kalau kita hanya sendiri ya milik kita sendiri gitu, dan itu orang lain bersama gitu. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang saya bisa ambil ya. Selain juga bahwa sebuah masalah itu memang pasti ada penyelesaiannya. Ya, terima kasih waktunya ya, Ya, Bapak. sama-sama. Dengan jawaban dari Bapak ini membuka wawasan saya Ya. terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Saya mohon pamit ya Bapak. Terima kasih banyak. Senang sama Bu Besti ya. Iya. Senang sekali saya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Bu Besti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wawancara yang kedua saya ingin mewawancarai kepala sekolah dari SDN Malaka Jaya 12 yang bernama Dr. Randa Dwi Sulistiorini MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Dwi? Sehat. Alhamdulillah. Mohon izin ya Ibu, Ya, saya silakan. ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan tugas CGP saya, Bu. Silakan. Ya, pertanyaan yang pertama itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kasus dilema itu kita harus dengan suatu pendekatan dengan orang yang mengalami, tapi tidak langsung ke titiknya, tapi kita mengidentifikasi dulu persoalannya apa, terus kita musyawarah, terus baru ambil sikap yang tepat dan benar. Ya, baik. Lalu selama ini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya mengambil suatu keputusan itu dengan cara pertama harus musyawarah. Kita mendengarkan saran atau pendapat dari orang lain, begitupun kritik, walaupun kritiknya tidak sejalan dengan kita atau dengan berbeda dua kepentingan, tapi kita tidak boleh merugikan apapun, dan kita tetap di sini kan merdeka berpendapat, jadi kita bebas, tapi tetap dalam satu koridor. Oh iya, baik. Lalu ada nggak sih Bu langkah-langkah atau prosedur yang bisa yang biasa Ibu lakukan? Saya biasanya identifikasi dulu permasalahannya, cari pendekatan secara personal, kita minta pendapat teman, wakil, guru, wali murid, bisa juga siswa, dan kita nanti baru kita ada pendekatan secara atau musyawarah, dan kita kupas di situ dengan kita, tapi tidak boleh secara serampangan karena kita harus tahu karakter orang itu. Kan ada karakter orang yang diam, maunya rame, ada yang nggak mau diketahui umum, jadi kita harus lebih mengenal karakter Orang tersebut, orang ya, Bu. tersebut, Iya. guru tersebut. Ya. Lalu hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau efektifnya yaitu kita dilemanya itu kita tidak secara langsung gitu, enggak. Kita biasanya mungkin dalam berkeliling kelas, kita nggak harus masuk kelas dengan supervisi. Kenapa guru ini murung? Kenapa ini guru kan ada ya seseorang punya masalah tapi tidak sedih, tapi dia dengan Ceria, Bu. ceria tapi menutupi Menutupi, apa ya. yang terjadi. Jadi kita harus tahu. Baik.
Lalu ada nggak sih Bu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ada, cuma kita harus pintar. Karena apa? Benarnya itu bisa benar untuk diri sendiri, bisa benar untuk umum, bisa benar untuk agama, bisa. Jadi kita benar tapi benar. Kalau saya benar tapi benar, gitu. Belum tentu benar tapi benar, belum. Jadi benar tapi benar, gitu. Baik Bu, lalu apakah ada nih Bu, Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kelola terkait penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah kasusnya tersebut langsung Ibu selesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Nah terus itu prosedurnya itu seperti apa sih yang dijalankan? Kalau tata kelola kegiatan sekolah itu pasti ada. Kita buat seperti awal. Tapi kalau yang tata kelola dilema itu tidak ada. Cuma kita akan mengetahui dari sikap seorang ini. Biasanya orang itu ceria, kenapa diam? Pasti ada permasalahan. Mungkin masalah keluarga, masalah karier, masalah sekolah, masalah anak sekolah. Jadi kita lebih identifikasi dulu ke permasalahannya. Jadi tidak boleh secara serampangan. Oke, baik Bu. Selanjutnya ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu nih atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Kalau mempermudah untuk mengambil suatu keputusan, kita biasanya untuk kerjasama dengan wakil kepala sekolah, semua guru BK, guru-guru, siswa, orang tua, jadi semua yang membantu kita yang untuk kepentingan sekolah dan tujuan kita tercapai. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir ya Ya, Ibu. Bu. Nah dari semua hal yang udah disampaikan nih, kira-kira ada sih Bu pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman terkait mengambil keputusan dilema etika ini? Dari keputusan dilema ini yang saya pelajari, kita mengenal karakter orang, bahwa karakter orang sama-sama manusianya rambutnya hitam tapi berbeda karakternya. Yang penting kan berkarakter yang lebih baik daripada yang kemarin. Gitu aja. Iya. Terima kasih ya Ibu Sama-sama. atas waktunya ini sudah meluangkan untuk saya. Semoga dengan jawaban-jawaban yang Ibu berikan bisa saya ambil, terus saya bisa mengambil pelajaran ya Bu untuk begini loh caranya pengambilan keputusan dari kebajikan itu. Iya. Seperti itu. Terima kasih Bu Sama-sama. Dwi.